Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Yang kayak Fitri maksud kamu? Bukan, Ngaku aja deh. Dulu kamu pernah suka kan sama Fitri? itu dulu kan, tapi sekarang enggak. Tapi sekarang kamu masih suka sama dia dikit-dikit, ya kan? Ya enggak lah. Bohong. Udah deh Kayla, aku ngomong jujur salah, ngomong bohong juga salah sama kamu. Kayla, akhirnya kan sekarang aku nikah sama kamu, bisa nggak sih nggak ngungkit-ngungkit itu lagi? Aku nggak suka. Berarti bener kan kamu dulu suka sama dia? Gua nyesel deh. Kenapa gua nggak ikut lomba ajang pencari penyanyi baru yang kayak di TV-TV itu? Nggak usah nyesel mas. Penyanyi yang lahirnya instan, emang sih naiknya cepet, tapi turunnya juga cepet mas. Lagian Mas Norman juga udah ketuaan. Tuh kan, makin kurang ajar aja lu. Gak nyangka deh, punya pacar tapi ngerayain ulang tahun sendiri. Tumben sih, Farel tega banget sama aku. Mendingan aku buka kadonya aja sendiri. Habis hujannya ngereda-reda. Ini Fitri kadonya. Makasih, aku suka kadonya. Jawab, Fit. Kamu mau kan nikah sama aku? Aku juga sangat mencintaimu, Rel. Sampai kapan ya, Mi? Farel bertahan sama perempuan itu. Mami juga kesel sama perempuan kampung itu. Waktu Mami nganterin kue ulang tahun buat Farel, ada lagi dia di situ, Pi. Kan ngeselin, Pi. Tapi Papi janji ya, walaupun Farel masih sama perempuan kampung itu, proyek yang udah dikasih sama Farel jangan dibatalin ya. Nggak mungkin, Mi. Papi nggak mungkin cabut proyek itu. Ini murni bisnis. Makanya harus profesional. Rel, kamu minum dulu ya, supaya nggak kedinginan. Makasih, Fit. Kamu ngapain, Fit? Mau dikeringin nggak? Nggak usah, Fit. Makasih ya. Aku pakai handuk aja. Aduh, kamu lucu banget sih, Fit. Nanti kalau kita udah nikah, kamu manjain aku terus ya. Oh, kenapa sih? Lagian kamu ngomongin tentang nikah terus. Kan aku malu. Pacar yang aneh. Fit, tahu nggak? Cewek itu malah nunggu-nunggu dilamar sama cowoknya. Kamu udah dilamar lebih dari sekali aja masih aja nolak. Itu padahal nunjukin kalau aku serius sama kamu, Fit.
kamu kan janji sama aku gak mau bikin kita berantem lagi. Jadi gak usah ngomongin tentang nikah ya. Ini belahannya kemana sih, Rel? Oh, Fit. Kasar banget sih kamu. Kamu tuh gimana sih? Kerja di salon, tapi nyisir pacar sendiri aja nggak bisa. Au, panas banget. Kok mati lampu? Tenang aja, Fit. Ini kan hari ulang tahun kamu. Ya, sengaja aku khususin. Aku juga tahu kalau ini perbuatan kamu. Dan aku juga tahu habis ini kamu mau ngelakuin apa. Emangnya apaan? Kan waktu itu kamu juga pernah ngelakuin ini di kosan aku. Kamu tahu aja, Fit. Tapi kan yang waktu itu gagal. Sekarang hari ulang tahun kamu. Ya, nggak apa-apa kan? Enggak. Baik amat sih. Udah, tiup lilinnya. Tapi nyalain dulu lampunya. Ya ampun, Frame, aku ngapain sih? Udah tiup lilinnya. Make a wish dulu. Apa? Make a wish itu, kamu meminta sesuatu sebelum meniup lilin. Ayo cepetan. Ya tapi dibatin apa diucapin? Direkam. Kan cuma nanya. Ya serah kamu deh. Lagian kelamaan sih. Gila, lama banget make a wish. Make a wish apa zikir nih? Farel, kamu jangan macam-macam deh. Lagian kamu kelamaan sih. Udah cepetan nyalain lampunya. Kenapa sih Fit sama pacar sendiri gitu? Farel apaan sih? Maaf. Capek ya? Aku pusing, Rel. Maafin aku ya, Rel. Kamu kira aku nggak lebih pusing? Pagi, Moza. Pagi. Kamu tuh jutek sama semua orang atau cuma sama aku sih? Kalau cuma sama aku berarti ya aku salah satu yang diistimewain kan? Hah, spesial. Aku lebih suka ngedenger kamu nyanyi daripada kamu ngomong hal-hal nggak penting kayak gitu. Kamu nggak keganggu? Aku lebih keganggu kalau kamu ngomong hal nggak penting. Moza. Kamu tuh serius amat sih? Kamu pikir kerjaan di sini cuman main-main? Dari semua karyawan di sini, cuman kamu yang pakai baju kayak gitu. Emang apa yang salah? Terlalu santai. Tapi rapi kan? Keren kan? Tapi terlalu santai. Iya, daripada aku nggak pakai apa-apa. Susah ya ngomong sama kamu. Kita ini kerja di kantor advertising kan? Orang-orang yang kreatif itu kan bebas berekspresi, termasuk dalam hal berpakaian. Aku juga nggak bisa kalau disamain kayak Aldo yang pakai dasi, pakai baju yang formal. Aduh, gerah. Dan aku rasa juga Pak Utama nggak seberapa merhatiin hal-hal sepele kayak gini sih. Emang, Pak Utama nggak punya waktu cuman buat ngurusin hal sesepele itu. Tapi kebetulan, semua karyawannya tahu diri tanpa harus dikasih tahu.
Pagi, Tan. Aldo. Lu kenapa? Kok seneng banget kayaknya? Gua kalau kerja emang kayak gini. Al. Si manusia itu kalau sama lu baik banget ya. Tapi giliran sama gue aja gahar habis. Biasa aja kali. Dia tuh baik sama semua orang kok. Beda, Al, beda. Sifatnya dia sama lu sama gue itu beda. Sama lu baik banget, sama gue udah gue bercandain, malah marah-marah adanya. Tan, kalau orang lagi serius dibercandain pasti marah lah. Jangan kan Moza, gue juga marah. Maksud gue, dia tuh kelewat serius gitu. Kayak nggak punya sense of humor sama sekali. Sayang ya, padahal budinya oke punya. Tapi otaknya bego. Padahal dia tuh bener-bener kayak yang gue impiin deh. Tinggi, putih, langsing. Sifatnya itu jutek abis. Gue suka tuh. Semakin dia jutek sama gue, semakin penasaran gue sama dia. Terus? Resa lu ngambil sorry ya, Mos. Gini deh, ntar siang aku traktir makan siangnya ya. Penting ya? Oh sih. Gimana, Mam? Bagus kok. Tapi menurut Mami, chatnya ini kurang cerah deh. Kenapa? Ini kan juga udah bagus, Mam. Gini loh, Mai. Kafe kamu ini kan ada di deket kampus. Deket juga sekolah SMA. Jadi sebaiknya warna-warna itu harus yang warna-warni, terus yang cerah. Terus kayaknya pernak-pernik gitu tuh harus yang menarik. Jadi biar anak kampus sama anak SMA itu mau ke sini. Iya ya. Kenapa nggak kepikiran ya, Maya? Kalau kita ke kafe, bukan hanya makanan yang harus enak, tapi ada orang yang ke kafe itu maunya suasananya tuh yang nyaman. Makanya warna itu pengaruh banget. Oke, Mam. Makasih ya buat sarannya. Ada Jeng Sari toh, udah lama Jeng. Baru 5 menit. Nah, duduk deh. Jeng pasti lupa ya. Kita kan sudah janjian loh, Jeng. Mau membicarakan soal arisan berlian. Aduh, saya tuh sibuk banget loh, Jeng. Anak saya Kayla kan mau nikah. Terus Maya sekarang buka kafe. Makanya nih, aduh punggung saya tuh sakit terus, Jeng. Dulu saya juga sering sakit punggung, Jeng. Tapi sekarang saya sudah punya tukang pijet yang pijatannya sangat enak. Ada alamatnya, Jeng. Soalnya saya tuh kalau pijet nggak pernah ada yang cocok loh. Yang ini pasti cocok. Ini kartu namanya. Namanya Salon Asti. Ya udah, nanti saya kesini ya. Semalam lo sampai sini jam berapa, Rel? Jam 1 pagi, Jod. Lo sayang banget ya sama cewek lo ya. Sampai bela-belain ngebut Bandung, Jakarta, Bandung. Tapi gue bingung, lo kok bisa kehujanan? Ceritanya panjang, Jod. Gue pusing banget. Jadi mau ikut nggak lo ke lokasi? Gue ikut. Tapi kalau masih sakit, nggak usah. Gak apa-apa. Lagian proyek ini kan tanggung jawab gue juga. Udah, aku mandi dulu ya. Gila lo ya, lo orangnya komit banget ya sama pekerjaan. Gue mandi dulu deh. Wah, cincin baru ya, Fit ya? Kamu hebat ya, Fit ya? Itu berlian kan? Iya, tapi bukan saya yang beli. Ini saya dikasih. Nah, saya tahu, pasti kamu dikasih sama pacar kamu itu ya? Iya kan? Tahu nggak? Jangan-jangan si Fitri itu udah dilamar ya? Ya ampun, Fit. Ji, beruntung banget deh, Fit. Ya kan, Cuk? Terus, ya gimana, Dang? Mawar tinta? Terus, meritnya kapan? Hah? Enggak kok, Mbak.
Udah David, nggak usah malu-malu segala. Kita semua di sini kan temen. Bener kan? Kamu udah dilamar? Iya Mbak, tapi saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang Mbak tahu kayaknya pacar kamu itu baik, perhatian, tanggung jawab lagi. Terus kamu kenapa mesti takut untuk nikah? Bukannya takut nikah Mbak, tapi iya nggak bisa. Saya juga bingung. Kalau Ye tidak mawar sama Lekong Ye, kasih Runce aja. Biar Runce yang mewong sama Lekong Ye. Ya nggak Bu Asti ya? Kamu ini macam-macam. Nih, Jok. Wah, Pak. Seneng banget ya kalau kafe kita ramai kayak gini terus. Doain aja, Jok. Mudah-mudahan ini awal dari suksesnya kafe ini. Amin. Mas, kamu inget pesan Mami loh. Walaupun kita capek, tapi kalau depan tamu harus tetap ramah, ya? Pasti, Mai. Mas, ada yang kelupaan nih. Pesan apa lagi, Mbak? Nggak jadi deh, maaf. Ada yang mau kenalan. Nggak deh Mas, nggak usah didengerin. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu, Mas? Kamu kenapa sih, Mai? Ya, kamu itu yang kenapa? Kecintilan banget sih. Emang aku salah apa? Orang mereka yang godain. Ya, terus kamu bangga digodain sama mereka, iya? Katanya disuruh ramah. Terus mau gimana nih? Mesti galak sama tamu. Ya ramahnya nggak usah berlebihan dong. Berlebihan gimana sih? Kamunya aja yang cemburuan. Pak, maaf, ini nasi gorengnya mau pedas apa sedang? Pak, Bu, ini nasi gorengnya mau pedas apa sedang? Pedas. Selamat siang, Bu. Siang. Mau diapain rambutnya? Saya tuh mau dipijet punggungnya. Soalnya kata Jeng Sari di sini ada yang pinter pijet punggung ya. Nanti saya panggilin ya, Bu ya. Iya, makasih ya. Bu, mau dipijat lembut apa agak kencang? Mau ngapain sih kamu di sini? Ada apa, Bu? Ini loh. Anak ini kok bisa ada di sini sih? Saya nggak suka sama anak ini. Jadi tolong suruh dia pergi. Sebentar ya, Bu ya, sabar. Sebenarnya ada apa ini? Kayaknya nggak perlu tahu permasalahannya apa. Yang jelas saya tidak suka sama anak ini. Usir dong dia. Maaf ya, Bu ya. Kalau Ibu tidak mau lagi dipijit di salon ini, ya sudah tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa mengusir Fitri dengan seenaknya saja, karena dia karyawan yang baik dan rajin kok. Gimana sih? Untung ya, kerjaan kita ternyata lebih cepat selesai. Gue nggak tega liat lo. Gue nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Rel, kok suara kamu lain sih? Kamu juga suaranya kok lain? Kamu sakit ya? Enggak. Jangan-jangan kamu sakit ya, Rel? Gara-gara kehujanan kemarin. Maafin aku ya, Rel. Loh, kok kamu yang minta maaf? Lagian aku seneng kok main hujan-hujanan sama kamu. Emangnya kamu belum pernah? Rel, jadi pulang nggak? Iya. Fit, udah dulu ya. Sampai ketemu nanti malam. Mwah.
Moza, ini undangan pernikahan aku. Kamu harus datang ya. Pasti, Al. Tan, lu juga ya, datang ya. Gue usahain deh, Al. Tapi gue gak ada pasangan kesana. Moza, kamu pergi sama siapa? Sendiri. Kalau gitu kita bisa berangkat bareng tuh. Aku biasa berangkat sendiri. Biasa datang sendiri. Berarti emang gak punya cowok ya? Asik. Kerjaan kamu udah beres apa belum? Ya ampun, Mos. Kerjaan mulu yang dipikirin. Mos, jadi orang jangan terlalu tegang dong, jangan terlalu serius. Tercepet tua loh. Padahal aku pernah lihat kamu di ruang meeting senyum loh. Cantik banget, Mos. Nggak pada pulang. Masih ada kerjaan, Al. Kamu pulang duluan aja ya. Aku pulang dulu nih, Mos. Tan. Mos. Kamu lembur ya? Aku temenin ya? Nggak usah, kamu pulang aja. Oh, nggak mau ah. Orang aku mau nemenin kamu lembur. Kamu tuh bandel banget ya. Aku bilang nggak usah ya nggak usah, kamu pulang aja. Emang kenapa sih? Aku kasihan kalau ngeliat kamu pulang sendiri. Kalau lembur kan pasti pulang malam. Kamu pikir aku cewek penakut apa? Aku lebih nggak konsen kalau kamu ada di sini. Nggak konsen. Nggak konsen kenapa nih? Kamu naksir ya sama aku? Biasanya kalau orang naksir itu emang nggak konsen tungguin. Gedean banget sih. Farel, kamu langsung dari Bandung? Emangnya kamu nggak sempat pulang dulu ke kontrakan kamu? Abis kangenku udah nggak tahan sih, Fit. Kayaknya flu kamu tambah parah ya? Iya nih. Kamu juga sakit deh, Fit. Ke dokter yuk. Ayolah, daripada tambah parah. Iya. Farel, kamu aja yang diperiksa ya? Aku nggak usah. Kamu kan sakit juga, Fit. Sakit kita kan sama-sama flu. Nanti setelah kamu diperiksa, dapat obatnya tinggal bagi 2. Beres kan? Ngirit sampai segitunya. Udah, sekalian ngirit. Aku juga males diperiksa dokter. Aku buruan. Fit. Disuntik nggak diwakilkan juga kan? Kamu tuh bawel ya. Udah sana, ditungguin dokter. Assalamualaikum. Rel? Farel? Belum pulang kali ya? Mendingan gue makan dulu deh, baru balik lagi. Kenapa kamu masih di sini sih? Kenapa kamu nggak pulang aja? Hah? Kenapa kamu nggak pulang aja? Emangnya kenapa? Aku ganggu. Kan dari tadi diem aja, cuma dengerin musik. Kalau aku nyanyi-nyanyi sendiri baru tuh ganggu kamu. Tapi aku nggak biasa kerja ditungguin kayak gini. Ya santai aja, slow. Anggap aja aku nggak ada di sini. Iya deh, iya. Kalau emang aku ngeganggu, aku pergi deh. Kata dokter, ini obatnya ada efek bikin ngantuk. Maksudnya sih biar kita tidur cukup dan cepat sembuh. Kok gitu sih kamu, Fit? Sama pacar sendiri. Fit, kenapa nggak duduk di teras aja sekalian, biar aku di sini. Udah jangan bawel, aku ngantuk. Nih, ih. Kok masih di sini sih? Bukannya tadi kamu mau pulang? Emangnya aku bilang pulang? Enggak. Kan aku bilang pergi. Tuh, aku mau bikinin kamu kopi.
Minum ya. Kopi. Buat aku. Iya. Diminum ya. Ya udah aku pulang. Daripada aku ganggu kamu dan biar kerjanya cepat selesai lah. Ya. Makasih. Baik juga ya. Kopi buatannya enak juga. Sebenarnya anaknya baik sih. Walaupun kadang-kadang suka nyebelin dan so asik, tapi cakep juga. Ih, aku kok malah jadi muji-muji dia sih? Enggak banget deh. Tidur lagi. Mau pamit pulang gimana? Tapi nggak tega, kasihan kayaknya ngantuk banget. Ntar aja deh. Aduh, gimana nih? Mereka pada teler berat lagi. Kalau pada ngantuk ngapain ketemuan sih kayak begini? Farel? Rel? Nggak bangun. Fitri? Gimana ya? Kamu ada di sini? Iya ya. Oh, kita kayak keluarga ya. Ini bapaknya, ini ibunya, dan aku anaknya. Al, kita itu pada ngantuk, ketiduran. Soalnya tadi kita habis minum obat flu. Kalian berdua kena flu. Siapa yang nularin siapa? Apaan sih lo, Al? Mana berani gue ngapa-ngapain dia, Al? Al, itu pasti undangan kamu sama Kayla ya? Bagus juga ya. Makanya kamu buruan nyusul ya, Fit. Susah, Al. Gue aja udah ngelamar dia 2 kali. Dia nolak gue 3 kali. Udah nggak usah nyindir-nyindir. Mendingan kamu lihat undangannya Kayla sama Aldo, keren ya? Astaga. Ini mode undangannya kan sama persis sama undangannya gue sama Moza dulu. Tapi kalian berdua datang kan ke pernikahan? Farel. Iya. Gue usaha nih, Al. Halo Moza. Kamu bukannya harusnya udah pulang? Emang aku sengaja nungguin kamu di sini. Soalnya aku nggak tega ngeliat kamu pulang sendiri. Makasih deh. Tapi aku bawa mobil sendiri. Kalau gitu kita iring-iringan aja ya. Kita konvoy. Aku ngikutin belakang kamu. Aku bukan tipe cewek yang kayak gitu. Aku bisa pulang sendiri. Dan aku nggak perlu dikawal-kawal kayak gitu. Iya, aku tahu kalau kamu tipe cewek yang mandiri. Tapi semandiri-mandirinya cewek juga butuh cowok kan? Tapi bukan cowok kayak kamu juga yang aku butuhin. Moza! Kemana sih Brahma sama Maya? Dipanggilin sarapan kok nggak datang juga.
Kecapean kali, Mi. Katanya sih akhir-akhir ini kafenya udah mulai rame. Dia bilang gitu? Iya, Pi. Hebat ya. Akhirnya usahanya lancar juga. Ya, mudah-mudahan stabil terus dan rame terus ya, Mi. Tahu dong, Maya. Sepi sedikit, langsung bubar dan berubah haluan. Pi, Mami panggil Maya sama Bram dulu ya. Bram, Maya, sarapan dulu yuk. Gimana, Bram? So far so good? Alhamdulillah, Pi. Apa kan Mami bilang kalau pelayanannya baik dan ramah, pasti akan rame sendiri. Iya, tapi jangan terlalu ramah juga kan, Mi? Maksud kamu apa sih, Mai? Terlalu ramah? Maksud Maya itu, ramah ya keluarnya harus tulus. Ya kalau over, tamu bakalan sebel. Ya iya dong. Kalau kita ramah dan senyum, emang harus tulus dari hati. Tuh, Mai. Dengerin kata Mami. Kak Maya sama Mas Bram lagi berantem ya? Apa sih kamu? Aduh, baru kali ini nih gue dapat peran antagonis. Padahal muka gue kan lucu, imut, alim. Harus gue dapat peran ustadz nih. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting dapat peran, nggak cuma satu scene atau cuma numpang lewat doang. Latihan nah. Dasar kamu perempuan gak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku sudah muak sama kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Pergi kataku! Enggak kok, Pak. Juga cuman kepengen ngambil tas. Kenapa itu anak? Juga? Papa kamu mana? Kok nggak diajak sarapan sekalian? Papa lagi galak, Om. Ngerti? Untung aja jantungnya juga nggak copot. Coba kalau yang lihat, pasti jantungnya udah copot deh. Dari dulu jantungnya yang ini udah copot gara-gara bapak kamu itu. Ayo Norman, makan. Ma, asal Mama mau tahu ya, tanpa disuruh pun saya akan makan. Hei, kenapa sih anak ini? Saya tidak kenapa-napa. Memang Bapak pikir saya kenapa? Mas Norman, sopan dikit dong ngomong sama orang tua. Diam kamu. Saya tidak bicara sama kamu. Ya. Woi, Ma, main di mana tadi anak ini? Kesambet atau kenapa dia ini ya? Norman, kamu kenapa sih? Kok jadi aneh begini? Aduh, gimana sih semuanya? Ganggu konsentrasi saya aja. Nah, saya kan lagi latihan acting peran antagonis. Nah, jadi berantakan gitu. Kirain beneran Mas Norman, ternyata cuma acting. Tapi jangan dipraktekin di rumah dong, semua kan jadi kaget. Menurut buku Stanislavski dengan judul Persiapan Seorang Aktor, nah, seorang aktor yang baik itu harus menjiwai peran. Makanya gue latihan tiap hari. Nah, biar sampai lokasi syuting, gue udah siap tempur. Jadi yang di kamar itu cuman acting nggak? Memangnya kenapa? Kamu takut ya? Maaf ya. Jantung juga hampir kecopot loh. Wah, kalau gitu gue berhasil dong. Buktinya, Papa mengira aku gila. Mama juga aja ketakutan. Hah, asik. Tapi Mah, kayaknya saya masih harus berguru sama Mama deh untuk peran antagonis. Soalnya Mama galak, ya kan? Hei, jangan kurang ajar kamu ya. Freeze, cut. Nah, ini nih
pelototan mama bisa dijadiin contoh, gertakan papa bisa dijadiin contoh. Ayo makan. Pada bongkong. Mari Mbak, silahkan mau pesan apa? Oh iya, pesen nasi rames, sayur asam sama ayam goreng. Kalau Mbaknya? Pesen nasi rames, ayam goreng, sama jus jeruk. Oke, iya. Ditunggu sebentar ya. Jo? Ya? Mas. Tuh Mas, layanin dong depan. Silakan Mas. Nasi rames, ayam goreng sama es kelapa muda. Itu aja. Tunggu sebentar ya. Jadi sausnya kamu bisa aja. Ya? Oke, Nih. iya baik Bu. Ini cuma segini doang Pak. Ya. Ini mana duluan yang mau dikerjain nih? Ya, saya dong. Pak, Bu. Santai aja. Jangan bentak-bentak gitu. PT Berjaya itu ingin cepat. Jadi kalian berdua tolong segera siapkan konsepnya. Dan Musa, Tristan sudah bisa masuk tim kamu. Ya. Gimana Tan? Kamu ada kesulitan selama bergabung sini? Tentu tidak, Pak. Karena saya sudah banyak dibimbing oleh Moza. Dan saya juga sudah banyak diajarkan ya yang belum saya pelajari selama ini sama Moza. Bagus, kalian berdua kelihatannya cukup kompak. Kompak. Ya ampun. Kalau aja Om Utama tahu, anak ini kan resenya minta ampun. Oke, Mus, saya kira kalau kalian berdua bersinergi dengan baik, akan menghasilkan karya yang bagus. Terima kasih Pak atas kepercayaan kepada saya. Saya akan memberikan yang terbaik pada perusahaan ini. Banyak ngomong. Sehari-hari aja kayak nggak serius gitu. Gimana mau ngasih yang terbaik? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, meeting hari ini selesai. Selamat siang. Siang. Mos, senang deh bisa kerja satu tim sama kamu. Aku biasa kerja sama tim yang serius. Jangan underestimate gitu dong sama anak baru. Ya emang aku fresh graduated dan aku belum punya pengalaman kerja. Tapi bukan berarti aku nggak serius sama proyek ini kan. Bagus deh. Kalau kamu ngerasa diandelin sama Pak Utama. Jutek amat sih tuh cewek. Muza, kamu kenapa kok bete gitu? Kamu tahu proyek PT Berjaya itu kan? Kamu Utama ngutus aku jadi pimpronya. Dan kamu tahu aku satu tim sama siapa? Sama Tristan, Al. Emangnya kenapa? Dia orangnya berkompeten kok. Kata siapa? Kerjanya selengan gitu. Dia tuh lebih pantas jadi anak SMA. Dia tuh masih terlalu anak kecil. Kerjanya aja main-main. Aku stres nih, Al. Coba aja dulu, Mos. Kamu jangan keburu emosi. Kalau kamu keberatan, aku akan mundur, Mos. Ya, aku akan bilang sama Pak Utama sekarang juga. Ya, aku bilang supaya kita nggak dimasukkan dalam satu tim. Mau, Zah?